itu lebih ke struktur dan juga fungsi jaringan tumbuhan. Nah, itu masih belum kan ya, masih belum ke apa ya materi yang ini kan, masih umum ya kan? Ya. Oke. Nah, untuk permulaan lagi nih, Presi tahu nggak ini tumbuhan apa? Umbi-umbian ya. Betul. Ini kayak singkong ya kalau dilihat. Nah, di sini terdapat struktur tumbuhan apa aja sih di singkong ini? Kan kalau di manusia kan ada tangan gitu, ada kaki, ada penyusunnya gitu. Kalau di tumbuhan ini ada apa aja sih gitu? Ada akar, Oke, batang, daun. oke. Ada yang lain nggak? Singkongnya, buahnya. Oke, mungkin itu. Nah ini jadi struktur dan fungsi dari jaringan itu kan ada akar ya kan? Akar pasti udah tentu dong. Nah, ya. Daun kan udah ada kan nih tadi yang hijau. Ada bijinya, terus ada bunganya dan juga batangnya. Nah, ini merupakan struktur dan juga fungsi dari jaringan. Oke? Oke. Oke. Nah, kita kan tadi udah di sini ada akar ya kan? Nah, sekarang kita membahas tentang akar. Jadi fungsi akar itu apa sih? Jadi kan fungsi akar itu menyerap air, garam dan juga unsur hara kan di sini kan. Kan ini ada di dalam tanah kan akar ini. Jadi menyerap air, unsur-unsur hara yang ada di bawahnya biar apa ya tumbuh gitu dengan subur gitu. Terus alat transportasi, respirasi dan juga reproduksi. Kemudian menyimpan cadangan makanan kan tadi ada singkong kan. Kan singkong itu menggembung ya kan, enggak kayak apa ya tanaman atau akar-akar yang lain ya kan. Nah itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian untuk penunjang dan memperkokoh tubuh tumbuhanan. Kalau nggak ada akar kan kayak apa ya, nggak bisa tegak gitu ya, ya kan benar. Nah untuk yang terakhir itu tempat tumbuhnya tunas. Nah sampai sini uh, ada yang mau ditanyain nggak, Jess? Atau jelas aja gitu? Jelas. Oke, lanjut ya. Oh, Presia ya. Tapi lupa. Nah, Precision. sekarang kan, iya, untuk yang sekarang kan strukturnya ya kan. Kan tadi ini kan ada akar ya kan. Ini kan ada akar ya kan. Nah, kalau diperbesar itu lebih ke gaya kayak gini sih. Oke, nah di sini tuh ada rambut-rambut akar. Nah, rambut-rambut akar ini yang ini dah. Ini gunanya itu buat apa sih? Nah, tonjolan sel epidermis ini kan untuk memperluas daerah penyerapan akar kan. Walaupun akar ini kan kayak gini ya kan. Mungkin kalau menyebar kan ada rambut-rambut akar, unsur-unsur hara ataupun air mudah untuk diserap oleh si akar ini. Nah, itu untuk rambut akar. Kemudian korteks itu tempat penyimpan cadangan makanan. Nah, yang ini namanya korteks. Jadi kan kalau yang ini mengembung untuk yang umbi-umbian, ini tempatnya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, untuk meristem apikal, nah ini kalau gak salah ini. Nah, ini. Nah, yang ini. Nah, ini sel-selnya itu terus membelah. Jadi kan kalau akar itu kan misalnya kecil akar itu kan lama-lama semakin hari ya apa ya semakin lama kan akar itu akan panjang. Nah, ini disebabkan oleh adanya meristem apikal. Kemudian, nah ada kalitra atau tudung akar. Nah, yang ini tudung. Kalau tudung akar berarti tudung namanya tudung berarti untuk apa ya? Untuk mencegah ataupun untuk melindungi yang ini nih. Jadi ini gunanya tudung akar. Kalau endodermis itu pembatas korteks. Nah, yang ini tah. Endodermis itu yang ini. Kan tadi ada korteks ya kan. Nah, yang ini ada dalamnya. Nah, ini si epidermis ini endodermis ya. Nah, endodermis ini untuk apa ya? Untuk apa ya? Pembatas korteks dan silinder pusat. Korteks dan silinder pusat yang di dalamnya. Nah, di dalamnya itu ada pita Kaspari itu mengatur akar ke silinder pusat. Oke. Kemudian ada silinder pusat. Nah, ini stel. Yang ini kan silinder pusat. Nah, ya. Kalau stel itu yang pusatnya. Jadi, ada perisikel untuk pembentuk cabang akar, ada empulur, ada berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut ini kan ada dua ya kan. Ada silem dan juga plum. Nah, kalau silem ini menyalurkan air. Jadi, air ini kan diserap dari sini. Set, jadi dibawa oleh itu
oleh si sel ini, oleh si silem ini ke jaringan tumbuhan yang di atasnya. Kalau plum ini menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, untuk sampai sini jelas atau mau ditanyain? Jelas, Kak. Oke. Oke, nah sekarang itu akar. Jadi bentuk akar itu kayak gini sih. Kalau kan tadi itu bentuk akarnya dilihat dari sisi ya kan. Kalau yang sekarang itu dilihat dari atas. Nah, strukturnya itu kayak gini. Nah, ini kan ada akar itu kan ada dua ya kan. Ada akar tunggang dan juga akar serabut. Di perbedaannya, nah ini kalau akar untuk ini juga ada akar tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Tahu mungkin kan dikotil itu untuk yang kepingnya dua ya kan. Kalau tumbuhan monokotil itu untuk kepingnya satu. Nah, perbedaannya sih lebih dilihat dari gambar. Soalnya kalau yang dikotil itu ada huruf X atau plus gitu. Kalau di samping kan huruf X ya kan. Kalau seperti ini ada huruf plus. Tapi kalau monokotil itu lebih ke apa ya, bulet-buletan yang di dalam itu. Jadi itu isi yang membedakan. Nah, untuk perbedaan dikotilnya, perbedaan akar dikotil dan monokotil itu apa ya, bisa dibaca mungkin kayak epidermis apa gitu, ada silem dan juga belum kayak tadi sih kambium di monokotil itu tidak ada, dikotil ada. Jadi sampai sini apa ya, paham belum? Apa mungkin perbedaan itu lebih pentingnya sih lebih ke gambar. Soalnya kalau dikotil itu ada yang X ataupun apa ya, yang plus. Kalau yang monokotil itu lebih ke ada bulatan-bulatannya kayak gitu. Gimana? Jelas belum? Apa mau dijelasin yang ini? Jelas, Kak. Oke? Oke. Oke. Kalau ada apa-apa nanti tanyain aja ya. Takut kecepatan mungkin kakaknya ngejelasinnya. Nah, untuk yang kedua kan tadi udah akar ya kan. Kan kalau udah akar kan ada apa ya? Batang gitu. Nah, yang ini kan. Nah, tadi kan akar yang ini. Sekarang batang. Jadi fungsi batang ini tempat lintasan makanan dan juga air. Jadi kan yang usur-usur hara dari akar itu kan masuk ke sini. Jadi ini tempat lintasannya. Kemudian penyokong tumbuhan. Nah, kalau penyokong itu kan untuk apa ya? Untuk tegak gitu agar bisa tumbuh dengan baik itu ke atasnya. Kemudian penyimpan sebagian hasil fotosintesis. Jadi enggak semua hasil fotosintesis itu ada di daun ya, tapi sebagian itu ada di batang. Kemudian alat reproduksi vegetatif. Jadi alat reproduksi vegetatif itu kayak kayak misalnya mencakok kan itu ada di bagian batang. Nah, itu namanya reproduksi vegetatif. Nah, yang selanjutnya itu memberikan bentuk tubuh tumbuhan. Oke? Nah, untuk yang selanjutnya adalah struktur anatomi batang. Kan kalau tadi kan struktur akar, nah sekarang itu struktur batang. Jadi ada jaringan primer. Jadi ada protoderma, yang ini tah. Yang kan yang ini itu diambil di sini. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi di sini ada protoderma, ada meristem dasar dan juga prokambium. Nah, untuk protoderma ini bagian luar yang akan membentuk epidermis. Jadi ini bagian luar ya kan, sini. Kemudian kemudian ada prokambium. Prokambium itu. Nah, ini terletak di bagian tengah. Sel-selnya itu lebih panjang. Nah, jaringan ini akan membentuk jaringan pembuluh silem dan juga plum serta kambium vaskular. Jadi di prokambium ini nanti akan membentuk suatu jaringan yaitu pembuluh silem dan juga plum. Nah, untuk meristem dasar ini merupakan jaringan dasar yang akan membentuk enpulur dan juga korteks. Oke. Mungkin itu untuk batang ya kan, ada 3. Nah, ini apa ya, perbedaan. Kayak tadi kan ada akar dikotil dan juga monokotil yang membedakan. Nah, ini juga ada sih struktur batang. Di sini untuk dikotil lebih ke apa ya, yang sisi-sisinya itu lebih ada buletan-buletan, lebih besar. Dan juga untuk monokotil itu lebih buletan-buletan lebih kecil.
Yang gambarnya aja sih yang lebih penting kalau dilihatnya. Kalau plum kan udah tahu ya kan, fungsinya buat apa, silem itu buat apa. Nah, epidermis, oke, epidermis di sini juga ada ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh itu kayak plum dan juga silem. Kemudian ke dalam, mungkin itu aja sih. Gimana? Apa kalau empulur sih bisa dilihat di sini kan. Di monokotil itu kan tidak ada. Kalau di kotil ini kan ada beberapa deretan ini. Lebih ke ini sih. Nanti filenya akan kirim juga sih. Gimana? Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, ini batang struktur sekunder. Tadi kan primer ya kan, sekarang sekunder. Nah, ada belum sekunder, ada silem sekunder dan juga gabus dan kambium gabus. Jadi tumbuhan dikotil yang sudah tua selain memiliki jaringan primer juga memiliki jaringan sekunder. Nah, untuk plum sekunder ini letaknya itu lebih dalam dari plum primer dan dibentuk oleh kambium ke arah luar. Untuk yang silem sekunder itu lebih ke arah luar daripada letak silem primer. Kemudian gabus dan kambium gabus itu merupakan jaringan yang dibentuk oleh telogen. Oke, mungkin itu aja sih, bisa dilihat mungkin gambarnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kalau di Batang kan ada apa ya, lingkaran-lingkaran gitu. Nah, itu apa ya, lingkaran-lingkaran ini menggambarkan tahun gitu. Tahun apa ya, si tumbuhan itu udah berapa lama hidupnya. Jadi lingkaran tahun terbentuk dari aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Jadi menentukan umur pohon. Jadi kan yang ini misalnya ada bulatannya itu 3, berarti dapat dilihat. Jadi itu udah 3 tahun gitu maksudnya. Si pohon itu tumbuh gitu. Jadi dari sekarang kan Persia tahu bahwa apa ya, tumbuhan itu dapat dilihat hidupnya itu dari si akar ataupun lingkaran dari lingkaran tahun yang ada di batang. Jadi kayak gitu sih. Oke. Nah, sekarang daun. Kan daun itu kan fungsinya buat organ fotosintesis ya kan. Membatas. Kemudian yang kedua selain itu ada dua lagi nih. Yang pertama itu membatasi proses penguapan air atau transpirasi dan juga alat respirasi. Alat respirasi itu kayak apa ya? Alat untuk apa ya? Kalau kita sih hidung itu fungsinya kayak gitu untuk apa ya? Pertukaran gitu kan oksigen sama karbon dioksida. Jadi daun itu kayak gitu sih sama fungsinya juga. Oke. Nah, ini bentuk daun ataupun struktur anatomi dari daun. Nah, ada epidermis. Epidermis itu melindungi jaringan di dalam daun. Jadi kan yang ini kah, epidermis. Jadi epidermis itu untuk melindungi anggota-anggotanya ini yang ada di dalam. Ada epidermis yang atas, ada epidermis yang bawah gitu. Oke. Kemudian ada kutikula atau lapisan lin. Jadi mengurangi penguapan. Nah, kan misalnya ada sinar matahari nih masuk ke sincir tuh. Nah, si kutikula ini apa ya? Untuk mengurangi penguapan dari hasil-hasil yang ada di sini. Kemudian stomata ada tempat pertukaran gas. Jadi stomata ini bukan ada di atas tapi ada di bawah. Ini buat pertukaran si oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, kemudian ada selanjutnya nih, ada jaringan mesopil. Jadi jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Kan klorofil itu buat yang apa ya, membantu untuk fotosintesis ya kan? Nah, tempat terjadinya fotosintesis. Nah, ada jaringan nih, ada 2 jaringan nih di jaringan mesopil yang ini. Nah, yang ini. Ada jaringan palisade, bentuknya itu kayak tiang. Nah, ini disebut mesopil palisade. Kalau yang kedua yaitu jaringan bunga karang atau spon. Ini bulat-bulat. Kalau kayak spon mungkin kayak gitu. Nah, ada berkas pengangkut. Kalau berkas pengangkut itu lebih ke yang buletan. Nah, yang ini di dalamnya itu ada silem dan juga ada plum. Kan yang tadi silem fungsinya apa, plum juga fungsinya apa. Oke. Ada ditanyakan nggak? Enggak, Kak. Oke. Cukup jelas ya kan? Ya.
Oke. Nah, untuk daun. Ini kan dari tadi monokotil mulu, dikotil mulu. Emang gitu sih. Iya. Nah, jadi apa sih yang membedakan daun ya kan? Daun antara monokotil dan juga dikotil. Jadi struktur morfologi. Morfologinya itu kayak bentuknya gitu. Jadi untuk monokotil, untuk yang keping satu, pertulangan itu daunnya sejajar atau melengkung. Ya, yang ini mungkin, yang ini dah. Ini kebalik ya. Pertukaran daunnya itu sejajar atau melengkung. Ini. Nah, untuk dikotil itu pertulangan daun itu menjari dan juga menyirip ini. Kalau yang menjari itu kayak ada jari gitu, kayak singkong mungkin ya. Bisa dilihat kan? Kalau yang menyirip itu kayak ada sirip-sirip ikan gitu. Kan kalau sirip apa ya, ikan tuh, kalau udah dimakan kan ada ya bekasannya tuh. Kan ada kayak gini. Nah, ini namanya daunnya itu menyirip. Kemudian kalau yang sejajar itu kayak gini mungkin, sama yang ini melengkung itu satu aja. Kemudian anatominya di dalamnya ya kan, intinya tidak memiliki jaringan tiang dan juga memiliki jaringan tiang. Ini kan jaringan tiang, tapalisade. Jadi gak punya gitu. Gitu. Jadi untuk monokotil itu ada jaringan tiang, dikotil itu gak ada gitu. Nah untuk bunga, nah bunga itu untuk alat berkembang biak dan juga untuk menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada struktur bunga. Nah, ini dapat dilihat. Jadi, struktur bunga itu ada kelopak bunga. Nah, ini. Yang bawah itu yang apa ya? Yang apa ya? Yang ada daunnya sedikit, terus dekat dengan batang ataupun tangkai bunga. Nah, itu dinamakan kelopak bunga. Jadi, melindungi bagian dalam bunga. Itu khususnya buat yang masih kuncup. Nah, ini tuh apa ya? Yang menutup dia. Jadi, kelopak bunga itu. Kemudian mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu kayak ada yang warna-warni kan, setiap bunga itu beda-beda ya kan. Ada yang warna biru, ada yang warna merah, ya. Ada yang warna pink. Nah itu merupakan mahkota bunga. Jadi fungsinya itu apa, untuk menarik perhatian serangga. Jadi serangga itu biar apa ya, membantu dia untuk penyerbukan kayak gitu sih. Kemudian ada benang sari. Nah benang sari itu yang ini, yang di bawahnya. Nah ini itu yang ini nih. Pokoknya yang ini, yang paling atas ini yang banyak. Nah ini adalah benang sari. Jadi benang sari itu organ reproduksi jantan. Nah untuk putik itu organ reproduksi betina. Ini ada dua, itu ada monokotil dan juga dikotil. Jadi untuk monokotil itu ada khususnya itu untuk 3 atau kelipatannya. Jadi misalnya ada 1, 2, 3 dan juga 3, 6. Nah, ini termasuk monokotil. Tapi untuk dikotil itu 2 sampai 5. Maksudnya kelopak bunganya ini, mahkota bunganya itu ada 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang itu sih yang membedakan bunga itu. Antara monokotil sama dikotil dapat dilihat di mahkota bunganya. Gimana? Udah jelas belum? Jelas. Oke. Nah, untuk biji sekarang. Nah, biji kan tadi di sini kan udah ada ya, maksudnya kan penyerbukan, kemudian apa ya? Antara benang sari dan juga putik nanti akan menghasilkan suatu biji ya kan. Nah, jadi fungsi dari biji ini sebagai alat berkembang biak dan juga tempat cadangan makanan ini. Kemudian bakal buah akan tumbuh menjadi buah, bakal biji akan tumbuh menjadi biji. Kemudian ini ya, biji dapat berfungsi sebagai pembentuk tumbuhan baru kan. Misalnya udah makan jeruk nih kita, terus kan ada apa ya, bijinya. Nah, si biji itu kalau dibuang kan bisa itu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke. Udah deh. Gimana? Ada mau ditanyakan nggak? Enggak deh kayaknya. Gimana, jelas nggak? Atau mau apa tuh? Apa gitu? Udah ya? Udah. Udah ya, alhamdulillah.